Oh, di Rumah Sakit Sulaiman Al-Habib. Oh ya, poli penyakit dalam ya atau bangsalnya SPPD ya biasanya ya, penyakit dalam. Oke. Oh di OPD-nya berarti polinya ya. Kalau Maureen sama di polinya juga? Oke. Ini BTW di mana nih, Nisa nih? Masya Allah, ya Allah. Jadi ini umroh tapi diganggu sama nge-live gini gimana, Nak? Nggak apa-apa? Wah, semoga ini ya Bu Nia dan Bu Aini juga bisa segera ke sana ya, amin ya Allah. Nah itu sebenarnya menarik ya. Jadi ini mungkin buat teman-teman lain yang udah join. Ternyata ketika kita kerja ke Saudi Arabia untuk umroh ya Allah itu mudah, mudah banget, mudah banget. Mungkin boleh boleh cerita dikit. Itu umrohnya gimana ceritanya? Daftarnya kemana? Terus Hamin berapa daftarnya? Apakah berbulan-bulan atau gimana? Jadi mhm mhm. Oh, iya iya iya. Itu berarti mandiri ya? Mandiri gitu ya? Mhm mhm. Heeh. Jadi kayaknya kalau umroh tuh udah nggak usah mikirin biayanya terlalu juta-jutaan gitu kayaknya ya, Mbak, ya. Kayak travelling aja, cuman niatnya ibadah. Ya, Masya Allah. Itu nilai plusnya sih kita pilih ke sana ya, Bu Nia ya. Oke, kita balik dulu nih ke topik ya, karena ini tiba-tiba, oh baru malah surprise lagi nih, tiba-tiba sedang melaksanakan ibadah umroh, tapi kita ajak live. Oke lah ya, nggak apa-apa ya. Tapi sebelum ke sana sebetulnya, kita tuh mau pengen tahu ya, ini kan dulu anak-anak Ibu juga maksudnya, gimana gitu setelah jauh sampai ke sana gitu ya, sampai ke Riyadh, sampai ke Arab Saudi gitu. Kalian pernah sakit nggak sih sebenarnya? Mungkin boleh Mbak siapa ya, Mbak Nisa dulu deh, Mbak Nisa dulu, sakit pernah nggak? Suhunya ya, heeh, suhunya. Tapi memang harus mhm, iya karena harus survive juga itu ya, kebal, heeh, merantaunya jauh banget soalnya. Kalau Maureen gimana Maureen? Pernah sakit nggak ini? Ini di hotel ini ya,
Tapi heeh, tapi ada yang nemenin nggak, Mbak, kira-kira? Mbak Maureen ada yang nemenin nggak? Gitu ya, jadi, cerita sakitnya ternyata ya sudah dialami gitu ya. Ini nih ada dari Simpang Sampang nulis, "Doain biar bisa ke tanah suci juga, biar bisa ibadah ya, amin ya robbal alamin." Semuanya nih yang udah join live, didoain semoga bisa nyusul segera buat ibadah juga ke sana. Ini sebenarnya teman-teman nih bukan ibadat, niatnya tadinya mau bekerja, tapi bekerjanya juga lillah gitu ya. Dapet nilai plus, dimudahkan mau umroh dimudahkan, kayak gitu, karena memang deket banget di sana. Oke, nah, eee, udah berapa lama sih kalian nih berarti di Riyadh ya? Udah berapa lama? Sama ya? Nisa juga 3 bulan ya? Berangkatnya bareng? Berarti kalau dari Indonesia berangkatnya dari Jakarta? Oke, ya. Jadi baru 3 bulan, ya ampun 3 bulan tuh masih awal banget. Nah, sekarang kita coba nih masuk masuk ke dalam nih ya. Bu Nia kalau mau ada pertanyaan boleh, tapi mohon maaf saya mau nanya dulu nih karena penasaran banget. Jadi itu ya, kalian itu kalau di poli, kan tadi katanya di poli ya? Poli penyakit dalam, kalau bahasa Indonesianya poli lah. Terus itu kalian tuh bantu-bantu yang kayak apa sih sebenarnya? Tugas kalian tuh ngapain gitu di sana? Boleh Mbak Maureen dulu ya, silakan. Berarti kalau di poli heeh, selain Maureen ada partnernya lagi yang lain?
Ada ya? Ada juga? Oke, jadi ada tugas-tugas khusus ya? Mhm. Gimana kalau Nisa juga sama nggak? Boleh nambahin kalau beda. Mmm, iya. Berarti ada pendataan gitu ya? Sensus tadi. Buku apa? Oh, buku kunjungan pasien. Oh, iya iya iya. Siap. Bu Nia mau tanya boleh, Ibu? Silakan kalau mau nambahin ada tanya. Suka duka ya? Apa Bu Nia tadi lebih ke suka duka ya, Bu? Boleh Mbak Nisa dulu deh gantian, suka dukanya katanya. Kalau duka kan tadi sudah jelasin sakit-sakit ya. Nah, sekarang sukanya dulu, sukanya. Udah ke-spill tadi ya, segi gaji katanya lebih baik. Oke, kita lihat Maurin dulu deh. Maurin apa Maurin sukanya Maurin?
Udah ikut ya berarti, sudah dapat sertifikatnya nih? Alhamdulillah, oke, mhm. Itu bayar sendiri atau difasilitasi? Coba itu yang paling penting tuh. Keren itu. Mhm, mhm. Itu free ya, Mbak, ya? Itu free ya Nusa ya? Gratis? Syaratnya apa kalau misalnya kita mau ikut? Oke. Mhm, oke. Mhm, oke. Menarik ya, jadi baru denger sedikit aja, memang tadi sakit-sakit homesick kali ya, kangen Indonesia, kangen Pasuruan. Kalau Mbak Nisa asli mana sih? Mbak Nisa asli mana? Maduranya Sampang apa? Sampang, asli dari Sampang. Jadi, ini ya, berasa ya fasilitasnya jauh sekali teman-teman ternyata. Duh, kalian kalau terbang itu ya, waktu itu kan terbang berangkat itu dari Jakarta di bandara apa kalau di sana ya? Oh ya, itu berapa jam, terbangnya berapa jam kalian? Coba diingat-ingat. 2 hari ada nggak? Apa transit dulu? Sri Lanka, mhm, mmm. Ini ngomong-ngomong di sana jam berapa ini? Oh iya, oke, udah siang ya di sana ya. Jadi buat teman-teman ya, ini BI Semesta dan juga yang sudah join ini termasuk sebetulnya adik-adik tingkatnya Kak Maurin ini dan adik tingkatnya Kak Nisa ini yang udah join. Jadi kita itu beda selisih waktunya 4 jam, gitu ya. Lebih cepat Indonesia. Jadi Indonesia sekarang udah mulai gelap mau menuju maghrib, di sana masih siang gitu, masih terang beneran. Dan ternyata tadi waktu cerita, ya ampun, plusnya itu kayaknya lebih banyak sih kalau denger. Tapi, sebenarnya kita kan kadang tuh gini ya, kalau kerja jauh itu emang dapetnya berapa sih? Kan kadang suka gitu ya. Boleh nggak sih di-spill? Apa nggak boleh?
Iya, ini kan kebanyakan adik tingkat juga yang join sih, yang udah join. Jadi, siapa yang mau membuka dulu boleh, mungkin Maurin dulu silahkan. Oke. Berapa itu 2.400 dijadiin rupiah dong sayangku, ini kan temen-temen butuh tahu rupiahnya ini. 5 juta itu basic ya? Basic ya? Oke, basic ya. 17 juta sekian, oke itu ya, itu kesepil dari Mbak Maurin. Ada lagi nggak yang lain-lain, jasa apa gitu yang mungkin dihitung plus gitu? Masih ada atau udah cukup hanya di situ? Mhm mhm, mhm. Oh, iya. Oh gitu, oke. Itu kalau yang di medical center karena klinik ya, klinik tuh kayak berarti kayak ini ya, vaskes pertama kayak puskesmasnya gitu ya, kasarannya ya buat ngasih contoh ke temen-temen. Kalau Nisa gimana? Sama nggak besarannya ini kalau boleh di-spill ya, gimana? Oh iya, nggak apa-apa karena memang lagi pas ini ini malah sebetulnya kita sih yang agak keliru ngajak live ini jujur. Tapi boleh di ini deh, iya boleh ditunjukin dong gambar belakangnya dong, atau di kameranya dibalik kita mau lihat dulu karena suasananya tuh, ah, ya Allah enak ini loh. Ini nih suasananya ini tuh yang benar-benar merinding pengen tahu ke sana. Ayo Bu Nia yuk. Mhm, mmm. Iya, satu rumah sakit cuman beda penempatannya aja ya. Jadi yang tadi kan di internis, yang satu di medical center. Nah, ini menarik berarti kalau besaran kotornya tuh berapa, Mbak? Karena kok
kayaknya agak berbeda sedikit ya Mbak Nisa tadi ya. Besaran kotornya tuh berarti berapa Mbak kalau dalam 1 bulan kira-kiranya? Yang di ya yang didapatkan deh itu besaran bersih ya jatuhnya ya. Ya udah nggak apa-apa yang didapatkan. Rata-ratanya aja mungkin kali ya? Oke baik. Ya betul, oke siap. Pandai-pandai mengatur keuangan. Nah itu ya perempuan ini ya kita-kita ini bener. Oke, terima kasih banyak Mbak Nisa. Boleh sambil kalau mau dilanjutkan dulu sambil ibadahnya karena kita bener-bener yang mengganggu sebenarnya ini ya. Jadi kalau kata Mbak Nisa ini, sebenarnya tadi sudah di-spill ya, dari Mbak Maurin itu bisa 17-an, tapi kalau kita nerima bersihnya karena memang biaya hidup, di mana itu sama Mbak, di Sampang mungkin ya di Sampang itu, eee oh iya? Oh 11, keliru, dilebih-lebihkan. Be berharap segera nambah ya, ya Allah, amin lah ya, amin amin amin. Ya 11, teman-teman direvisi 11 11, tapi ternyata bersihnya yang bisa dipegang atau disimpen, ya mungkin bisa 7, bisa 8 gitu ya tadi ya? Tapi tergantung orang, maksudnya tergantung kitanya nih, kita boros apa enggak, gitu di sana. Karena ternyata fasilitasnya di sana sangat-sangat, banyak untuk publik dan free, gitu. Bu Nia mau ada pertanyaan lagi? 20? Iya 20 juta berarti, sekitar 20 juta.
Makasih, Bu. Ya jadi ini ya iya, Ibu, mhm. Nah, sambil denger-dengerin ini, jadi ternyata emang bener-bener kita tuh yang mau haji di sini tuh nungguinnya sampai 10 tahun. Ini mohon maaf ya, suara Ibu agak habis nih, makanya ngajak Bu Kurnia. Ini juga homesick kayaknya ya, homesick pengen ngerasain umroh kayak kalian, ya Allah, pengen banget. Nah, tadi udah cerita bahwa, pendapatannya kira-kira seberapa, kemudian kerjaannya kayak gimana sudah, suka dukanya sudah. Nah, sekarang bahasa nih, bahasa tadi sebetulnya Maureen udah sempet spill juga sih, sebut-sebut kesulitan bahasa, tapi kita pengen tahu, jadi selama ini apakah kalau misalnya mengantarkan pasien cuman diem aja, pantomim atau gimana itu, Mbak? Kan kita penasaran ya. Boleh mungkin Mbak Maureen dulu kali, Mbak? Cerita tuh. Mhm, mhm mhm. Mmm, oke. Ini, untuk ya, untuk kursusnya itu yang nyediain dari rumah sakit atau yayasan? Rumah sakit? Oke, berarti gratis ya, Mbak? Iya. Oke oke menarik. Ini sebenarnya waktu kuliah juga untuk dapet
pelajaran bahasa Inggris nggak intens ya, ke dalam latihan speaking mungkin ya. Tapi kalau istilah-istilah, kalau nggak salah waktu UAS, UTS gitu ya, Ibu pernah cek itu ada istilah-istilah medis tapi bahasa Inggris itu bisa ngerjain ya, Maurin berarti ya? Iya, jadi memang heeh sih, memang harus kitanya sendiri sih. Apalagi itu kan bukan wilayah kita. Tapi Ibu yakin sih Maurin sama Nisa nanti balik itu ngomong bahasa Inggrisnya cas cis cus, yakin. Mungkin Ibu juga kalah mungkin ya? Bahasa Arabnya juga, karena sering terpapar, dengar ya, minimal dari dengar, kalau kita sendiri mau melatih, wah itu pasti langsung gampang gitu, karena memang langsung belajar native speaker ya, langsung asli kepada orang penduduk asli sana. Mhm. Oh ya, jadi niat ke Arabnya nomor 2 ya, pertama Inggrisnya dulu yang di-improve kayaknya nih ya, kalau Maurin ya? Nah, nggak tahu nih Nisa nih, kalau Nisa mungkin lebih tertarik di Arab, karena Arab sama sama-sama bahasa Madura juga sama kayaknya deh, Mbak. Cepet gitu kan ngomongnya, pasti bisa sih. Gimana nih Mbak Nisa nih, oke? Oke. Mmm, iya, boleh silakan silakan Mbak, heeh, ditutup dulu aja atau kalau mau live juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Oke, terima kasih banyak ya Nisa ya, terima kasih banyak.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah denger ya. Jadi kalau Nisa ini malah memprioritaskannya adalah bahasa Arabnya. Itu mungkin karena ini kali ya, Maurin ya, karena memang pasien itu kan bahasa lokal, sama kalau kita di Indonesia terus juga ngomongnya bahasa Indonesia. Kalau lagi di Jawa ngomongnya bahasa Jawa, lagi di Madura bahasa Madura, kan kayak gitu sebenarnya ya, mungkin maksudnya. Jadi, belajar itu. Oke, nggak apa-apa sih. Ya, Bu Nia mau ada pertanyaan lagi nggak? Iya. Penghalangnya, ini ya, diri sendiri jadi ya, diri sendiri itu adalah penghalang terbesar kalau nggak karena kalau nggak pede, nggak berani itu sebenarnya diri kita sendiri ya, bukan lingkungannya juga. Benar, jadi penasaran. Jadi sebenarnya sistemnya tuh kontrak atau gimana itu? Kok pengen lanjut tuh gimana maksudnya? Kontrak atau gimana? Oke. Tadi udah singgung-singgung Al Habib nih ya. Jadi sebetulnya awal mulanya itu bisa ke Arab tuh gimana sih? Ya kalau Ibu mungkin tahu, tapi pengennya tuh biar Maurin sendiri bercerita gitu ya. Awal mulanya itu gimana? Boleh diceritakan, Mbak? Oh, sempet bilang.
Mhm. Amin, apa yang dicita-citakan ini ya sama Maureen. Jadi sebenarnya kalau sudah pernah ke luar negeri itu pasti udah ini ya, apa ya, keinginan buat ke mana-mana, ke mancanegaranya tuh semakin besar. Contohnya aja udah Maureen ini deh, Maureen udah pernah ngerasain ke Arab, udah bisa kerja di sana, sudah mulai berani gitu untuk, "Yuk kita coba ke Jerman," gitu kan, ternyata pengen kan gitu. Tuh ya, amin semoga semoga tercapailah. Ibu Ibu ini deh, Ibu penasaran. Sebentar, sebelum penasaran jadi tadi ini ya Ibu rangkum dulu nih karena takutnya nanti yang lain-lain juga pada nggak tahu ya. Jadi kebetulan ini Mbak Maureen itu awalnya galau cuman karena menemukan agensi yang kebetulan kerja sama sama kampus gitu ya. Coba, sekarang ketagihan gitu ya. Maksudnya jadi berangkat gitu kan, jadi berangkat ya walaupun dengan suka dukanya gitu kan. Dan bahkan kepengennya nanti kalau udah 2 tahun kontrak masih mau lanjutin visa lagi kan, pengen balik lagi, tapi baliknya mungkin pengennya ke Jerman gitu kan, ternyata malah ke sana. Nah, Ibu tadi tuh penasaran nih, kamu kamu di hotel tuh sendiri apa sama temen ini? Iya. Jadi satu kamar untuk 2 orang? Orang Indonesia juga? Oh, roommate-nya orang Indonesia, oke. Orang Indonesia daerah mana nih? Ini perawat apa bidan? Perawat perawat juga, oke. Eee, iya. Amin 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 ya robbal alamin. Iya, jadi memang ini ya harus jiwa-jiwanya tangguh. Nah, sekarang coba dari sisi orang tua nih ya, kan Maureen meninggalkan orang tua jauh ke sana nih. Ini orang tua gimana itu responnya itu? Terus kamu caranya, alasannya bilangnya gimana? Karena kita pengen tahu kalau culture-nya orang Indonesia kan masih yang penting berkumpul bersama keluarga, masih seringnya gitu ya daripada jauh-jauh, jauhnya sampai ke luar negeri. Kalau jauhnya cuman ke Surabaya masih bisalah, Pasuruan, Surabaya, ya kan? Tapi ini ke Arab Saudi. Ngomong ke orang tuanya gimana, terus orang tua responnya gimana tuh, Mbak? Mhm mhm. Amin. Oke, tapi sering ini, sering komunikasi sama ibu, sama mama, sering telepon? Oh, kalau telepon tuh berapa kali dalam seminggu? Oh, lebih sering? Mhm. Heeh, pakai apa tuh, Mbak? Pakai WA aja atau ada mungkin yang lain-lain? Teleponnya pakai WA?
Nggak bisa, oke, berarti pakai apa? Konvensional? Oke, jadi WA-nya nggak bisa ya dipakai ya? Tapi kalau WA-nya untuk chat masih bisa ya, Mbak? Chatting aja? Mhm. Terus ini nih, penasaran heeh, kenapa itu kok nggak bisa? Tahu nggak kenapa? Oh, oke 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 oke. Mhm mhm. Nah, kan kemarin Ibu chat itu juga masih nomornya +62 ya. Kamu ada nomor nomor sana, ada? Oh, ada. Heeh heeh. Oh, hanya dipakai kalau untuk bekerja. Oke, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman nih. Kok tadi Novel udah ya, semoga yang pengen kayak Kak Mauren bisa ya nyusul. Mungkin pengennya nggak ke Arab, pengen yang ke negara lain juga bisa ya, bismillah, amin, bisa. Nih, Novilvira ya atau Elvira ini manggilnya ya? Novi Elvira kayaknya ini. Ini kelas berapa kamu ya, Mbak? 1C kayaknya nih ya? Iya. Mbak Novi ini tanya, "Apakah Kak Maureen ada kesulitan saat berbahasa?" Tadi sebenarnya kita udah nanya ya. Jadi kalau kesulitan berbahasa, sulit ya, Mbak? Mhm mhm. Iya iya, jadi itu ya, kalau sama pasien, ngomong tapi terbatas gitu kali ya? Iya. Ibu cuman taunya gini, "La," gitu kan, "tidak" itu "la" gitu, "ahlan wa sahlan" gitu-gitu. Tidak tahu "lala" gitu, tidak tidak. Iya memang harus belajar ya kita, bahasa tuh penting ya, untuk bisa tahu dunia luar itu memang bahasa itu penting, kita perbanyak bahasanya. Nah bener kan? Kelas 1C. Mhm. Iya. Mhm mhm mhm. Iya bahasa komunikasinya ya, sebenarnya bahasa komunikasinya. Jadi kalau kerja itu hari Senin sampai hari apa, Mbak? Sabtu, Kamis, Minggu malah masuk ya, Minggu? Oke, Minggunya masuk ya. Terus, karena tadi kan bilangnya di medical center, berarti itu apakah hanya pagi atau malam juga bekerja? Oh, ya ya ya, jadi mhm, mhm mhm. Oke, jadi shift-nya ada 2 shift dan malam pun juga tetap ada ya?
Jadi ini kayak model klinik 24 jam sebetulnya ya. Nah heeh, kalau selama ini nih, yang sudah Maurin temui, ada nggak sih kasus yang menurut Maurin, wah parah nih mungkin ada orang kecelakaan atau apa gitu, salah satu yang terkesan dan itu bikin kamu bingung gitu nanganinnya? Ya walaupun mungkin sudah ada tim yang lain ya, mungkin boleh ceritain tuh? Iya iya. Nggak pernah yang gawat darurat ya? Iya benar benar. Jadi selama ini, terkesannya karena, kok yang berobat ya cuman kayak gitu-gitu doang, itu kalau di Indonesia nggak mungkin berobat. Nih kayak Ibu nih batuk-batuk ini udah pasti berobat nih ya? Udah berobat. Itu memang sih, itu, yang Ibu sempet ini ya, sempet bahas juga sama, teman-teman mahasiswa gitu ya di kelas. Jadi mindset-nya kita orang Indonesia itu, yang ada kalau sakit baru berobat, bukannya merasa, ini ya, bukan ke arah preventif, tapi lebih ke pengobatan, treatment-nya gitu. Dan ternyata terbukti ya, salah satunya di tempatnya Maurin pun kayak kayak gitu, yang kayak yang tadi bisul dan sebagainya. Nah ini, Elvira tanya lagi nih, tanya lagi. Mungkin tadi pertanyaannya juga sudah kita tanyakan sih. Kak Maurin betah nggak kerja di sana? Gitu. Kenapa kok pasti sejauh itu? Berarti dulu sempet sempet ini ya, sempet kolaps pengen balik gitu? Mhm mhm. Mhm mhm. Terus, kalau temen-temennya nih, berarti kan temen-temennya sesama perawat juga ya? Rata-rata itu kebanyakan dari Indonesia? Atau Maurin dapet juga nih temen dari Pakistan gitu, apa gimana nih selama ini udah sampai 3 bulan nih di sana? Oh, full Indonesia ya. Jadi sebenarnya ya teman-teman sendiri ya, kalau orang Indonesia tuh kan kayaknya udah jadi akrab ya. Banyak yang bidan juga ya. Mhm. Nah ini dia, ini biar, untuk informasi juga untuk teman-teman BI Semesta nih ya. Jadi memang banyak gitu ya yang bidan ke sana tuh berubah jadi nurse gitu. Makanya Ibu tuh suka bidan perawat itu sebenarnya sejawat banget sejawat banget. Nasibnya mirip gitu ya, cuman bedanya kalau perawat itu di Indonesia masih ada laki-laki gitu kan, kalau bidan kan perempuan semua. Jadi kita kalau memandang 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 laki-laki itu kayak sesuatu yang wah gitu ya, itu kalau bidan ya. Tapi kalau Maurin karena di perawat pasti ketemu laki-laki. Nah tapi ini mungkin kalau Maurin, pernah ngobrol ya sama teman-teman bidan yang di luar gitu. Kalau di sana itu ada bidan laki-laki nggak? Kalau sempet kepo? Belum kepo? Tapi ada laki-laki? Tapi bidan itu? Oh nggak ada, oke perawat berarti ya. Jadi ini biar buat gambaran kalau di Arab Saudi itu, rata-rata bidan itu memang perempuan juga, tapi bidan sama nurse ya, midwife sama nurse itu 11 12 kerjanya hampir mirip. Mungkin memang kalau midwife biasanya arahnya lebih ke yang maternitas gitu ya, yang ngurusin ibu anaknya gitu. Kalau nurse perawatannya lebih ke yang lain kayak tadi internis gitu, penyakit dalam gitu kan, atau mungkin yang di IGD-nya dan sebagainya gitu.
Ini tadi ada pertanyaan dari iya betul Ibu, nih ada pertanyaan dari Umam. Ini Umam nih kelas berapa ini? Kayak kenal juga. Umam ini mau bertanya gini, "Kak, kalau di luar negeri harus fasih banget bahasa negara tempat kerja kah?" Boleh ya diulangin sedikit lagi deh, ini mungkin baru join ini nih, ya. Oke oke. Jadi harus ini ya, mulai sering mendengarkan, mulai paham gitu kalau bisa diucapkan sedikit demi sedikit gitu kali ya. Karena mungkin di sana pasiennya juga paham kali ya, Mbak, ya? Kalau ini bukan orang Arab gitu kan, ya nggak? Mhm, pasti memahami. Jadi, apa namanya, pertanyaannya juga pasti nggak akan sulit-sulit sekali gitu ya kalau misalnya mereka bertanya kepada kita yang bukan orang asli sana, gitu. Oke, kita mungkin sampai jam 17.30 ya. Karena, apa namanya, juga di sini kayaknya udah mau maghrib juga, jadi mending kita bisa akhiri sampai di 17.30. Nah, sebelum menuju 17.30, kalau teman-teman masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom chat gitu ya. Kalau ada yang pengen mengenal lebih dalam Kak Maureen juga boleh lah ya, ngobrol-ngobrol sama Kak Maureen. Itu pun kalau dibales ya, karena beliau sibuk kerja nih. Kayaknya nggak sibuk kerja ya, tapi sibuk main kayaknya ya? Iya loh, Ibu tuh heeh, Ibu tuh lihatnya yang di Instagram-nya Nisa tuh lebih banyak posting-posting foto gitu, ih kayaknya seru ya kerja jauh gitu, spot fotonya banyak. Ya, oke oke. Mmm. Nah, ya boleh Bu Nia, silakan Bu. Mhm mhm mhm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Iya kayaknya ganteng-ganteng ya. Ini kayaknya Ibu pengen juga dikasih ganteng. Karena kan kalau orang Arab tuh kayak besar gitu kan ya, gitu ya. Enggak ini cuman intermezzo ya, cuman jangan ditiru ya, jangan ditiru. Biar nggak terlalu sepandang kita. Mhm. Iya, bener sih, kata Maureen bener juga ya. Jadi artinya di mana pun kita berada itu karena kita bukan orang asli ya. Jangan cari masalah, mungkin lebih ke sopan santun mungkin ya. Mhm, karakter kita, cara kita bersikap gitu, gitu ya. Jangan kayak cari masalah gitu mungkin. Mhm. Mhm, ya,
mhm mhm. Iya, ini sebenarnya culture sih dan sebetulnya kayak agak sisi gelapnya Arab ya. Kalau itu Ibu udah agak denger, tapi mungkin ya mungkin temen-temen gini ya, jadi kalau di sana itu kan perempuan itu makanya kan suka pakai cadar ya, Mbak, ya. Ya kan, kalau perempuan-perempuan umumnya gitu ya, ditutupi. Karena memang, mungkin ya, mungkin ini ya, ini perlu lebih dalam lagi nanti kita lihat literasi, tapi syahwatnya laki-laki itu di sana tuh cukup besar. Makanya kenapa kalau perempuan-perempuan itu, lebih baik menutupi diri gitu ya, menjaga menjaga aurat gitulah istilahnya. Tapi kalau Mbak Maureen kerja hijab aja ya? Berjilbab aja atau juga pakai nggak pakai niqab ya? Masker? Nggak juga? Oh, udah ketutup sama masker. Iya, jadi ya memang kita jangan bener tuh kalau perempuan jangan kegatelan ya bener, karena, Ibu juga nggak tahu ya kalau kasus-kasus TKW itu sampai ada pembunuhan itu apa, ya arahnya ke arah sana itu sebenarnya ya. Mhm, itu ya memang memang kalau di Arab plusnya ada, tapi memang ada sisi negatif, tapi kita nggak bisa, lihat sisi negatif itu sebagai hal keburukan ya. Memang di mana pun berada, pasti dia punya plus, punya minus gitu kan. Nah, justru ketika kita bisa merantau, bahkan ini merantau jauh, nah itu survive-nya kalian, mengenal budaya baru, jadi ngerti culture-nya gitu kan, nambah temen juga, nambah relasi gitu. Tapi sejauh ini nih Maureen nih ya, Maureen khususnya nih, udah nambah temen banyak belum nih, di sana 3 bulan di sana? Dan khususnya kalau bisa tuh nambah temennya nggak Indonesia aja loh, nambah temen yang lain, gimana itu? Filipina? Oke. Filipina kayaknya juga bahasanya masih agak gampang ya, karena sama-sama Asia, masih agak-agak ngerti dikit lah. Atau susah juga? Susah juga ternyata? Mhm, betul. Mhm mhm. Mhm. Iya iya. Ya, menarik ini ya, jadi mhm, ada ini ya, kayak roller coaster juga sebenarnya ya. Jadi di satu sisi ada plusnya, tapi itu sebagai tantangan buat belajar sebetulnya ya. Bu Nia masih ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh ya, sebelum kita tutup ya, mungkin bolehlah closing statement dululah ya, boleh. Boleh Mbak Maureen, atau memotivasi juga boleh.
Iya, bener bener. Mhm mhm. Iya, bener bener ya, jadi oke, amin. Ini nggak tahu nih ya heeh, khususnya yang adik tingkatnya Kak Maurin nih ya. Coba-coba nanti nanti sambil sambil Ibu pengen survei juga sih. Anak-anak terus kayak pada tertarik nggak gitu kan ya. Oke, jadi itu tadi ya, key point-nya adalah bidan perawat, ayo mulai go internasional. Karena yang go internasional selama ini adalah TKW gitu ya. Tadi kan mau bilang gitu intinya ya. Itu, selama ini go internasional tuh TKW, padahal nggak cuman bidan perawat ya, sebetulnya untuk pekerjaan yang lain, misal dari segi, eee, teknik gitu ya, nah teknokrat gitu, ada yang kerja di sana juga gitu dan sebagainya. Harusnya yang seperti seperti itu ya, yang profesi seperti itu, supaya nggak terkenal, oh kalau TKW tuh emang carinya ke Indonesia, karena ya nurut-nurut tadi. Oke, dari Bu Nia mungkin juga mau ada closing statement Bu? Nambahin boleh, silakan Ibu. Terima kasih banyak Bu Nia. Ini juga bener ini ya. Jadi mimpi itu jangan kecil, karena kalau mimpinya kecil, kalau jatuh, jatuhnya langsung ke tanah ya. Tapi kalau mimpinya udah di atas langit, jatuh tuh masih kena awan gitu loh, kena awan, awan yang iya iya Bu ya, bener ya Bu ya. Awan lapisan atas, nanti baru kalau jatuh lagi, awan yang kedua lapisannya gitu kan, jadi biar nggak langsung jatuh ke tanah. Oke, iya terima kasih banyak ini Maureen dan Bu Nia ya. Jadi menarik ya pembahasan kita hari ini. Pengalaman yang udah di-share oleh Kak Maureen sebagai alumnus Volterra juga, yang kebetulan beliau ini perawat ya, lulusan D3 tapi langsung kerja ke sana dan ternyata setelah bekerja di sana, malah betah gitu ya, malah betah dan malah pengen tetep aja ke luar negeri kerjanya gitu ya, dengan melihat, pengalaman yang didapat termasuk juga fasilitas yang didapat gitu ya. Nah, mungkin untuk sesi di hari ini kita cukupkan dulu dan nanti sebetulnya Ibu juga pengen ngajak ada juga dari sisi bidan juga yang bekerja juga di Arab Saudi. Nanti mungkin di pertemuan 2 minggu lagi kita adain lagi live seperti ini. Mbak Maureen terima kasih banyak ya Mbak Maureen, terima kasih banyak sukses selalu dan di sana sehat-sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dimudahkan segala urusannya dan apa yang dicitakan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Bu Kurnia juga terima kasih banyak sudah mendampingi saya buat, dalam sesi ini gitu ya, Bu, ya. Dan Ibu juga sukses selalu Bu Nia pokoknya. Kita akhiri ya live hari ini ya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Amin, terima kasih banyak Mbak Maureen ya, ini suaranya biar sembuh. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.